Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 manajemen BG Anyar akan membawakan materi silabus 10 tentang penyusunan anggaran. Dengan dosen pengempu mata kuliah ini Nimade Satya Utami SEMM. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Ikade Agus Mardika nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Gede Wan Saputra, nomor absen 4 dari Prodi Manajemen Universitas Mahasaraswati Denpasar. Nama saya Sangai Setianusani, nomor absen 40. Baik, saya akan memulai presentasi ini. Yang pertama, pengertian anggaran. Menurut Mulyadi 2001, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Yang kedua yaitu definisi dan peranan anggaran. Pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi aktivitas operasi dan keuangan di masa yang akan datang. Anggaran membantu manajemen dalam melakukan koordinasi dan penerapannya dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang dalam anggaran. Karakteristik dan kegunaan anggaran. Yang pertama yaitu karakteristik anggaran. Adapun karakteristik anggaran yaitu anggaran memperkirakan keuntungan dinyatakan dalam istilah moneter, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun, merupakan perjanjian manajemen. Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pembuat anggaran, hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu, dan anggaran dibandingkan dengan kinerja keuangan secara berkala. Perbedaannya yaitu dianalisis dan dijelaskan. Yang kedua yaitu kegunaan anggaran, yaitu menyelaraskan rencana strategi penyusunan anggaran didasarkan pada hasil atau kinerja organisasi periode sebelumnya. Alat koordinasi antar kegiatan dari berbagai bagian organisasi. Setiap manajemen berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Memberi tanggung jawab kepada manajer dan dasar untuk evaluasi kinerja. Dalam pusat laba, anggaran menetapkan tanggung jawab pada area fungsional. Selanjutnya yaitu isi anggaran. Yang pertama, budget penaksiran atau forecasting budget adalah budget yang memuat seluruh taksiran-taksiran atau forecast, baik taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang maupun taksiran-taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Yang kedua yaitu budget variabel atau variable budget. Budget yang memuat tentang tingkat perubahan biaya-biaya tidak langsung atau tingkat variabilitas biaya-biaya tidak langsung sehubungan dengan adanya perubahan aktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu analisis statistika dan matematika pembantu. Berisi berbagai analisis statistika dan matematika yang terutama dilakukan dalam tahap mengolah data dan informasi untuk memperoleh taksiran-taksiran guna menyusun budget, dan berbagai analisis untuk keperluan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan budget. Yang keempat yaitu laporan budget atau budget report. Laporan tentang realisasi pelaksanaan budget yang dilengkapi dengan analisis perbandingan antara budget dengan realisasinya sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang mungkin telah terjadi, baik penyimpangan yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses penyusunan anggaran dan aspek perilaku anggaran. Ada 3 tahapan besar dalam proses penyusunan budget.
Yang pertama, goal setting stage atau tahap penetapan tujuan, yaitu di mana aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan utama organisasi ke dalam aktivitas spesifik dari sasaran-sasaran. Kontroler dan direktur perencanaan bertanggung jawab untuk memprakarsai dan mengatur proses penyusunan anggaran untuk membantu individu-individu dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Ketika merumuskan tujuan organisasi dan menerjemahkannya ke dalam sasaran-sasaran operasional, harus pula dipertimbangkan kongruensi antara keinginan karyawan dengan kebutuhan manajer agar tujuan dan sasaran dapat dicapai. Konsep-konsep perilaku utama yang dapat mempengaruhi fase penetapan sasaran pada proses perencanaan adalah partisipasi, kongruensi, dan komitmen. Selanjutnya yang kedua ada implementation stage atau tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal digunakan untuk mengkomunikasikan objektifis dan strategi-strategi organisasi untuk memotivasi secara positif orang-orang yang ada di dalam organisasi. Hal ini dapat dicapai melalui penetapan tujuan-tujuan secara rinci kepada mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Agar rencana dapat terlaksana, rencana tersebut harus dikomunikasikan secara efektif. Terjadinya kesalahpahaman harus dapat dideteksi dan dicarikan pemecahan masalahnya. Hanya dengan rencana formal yang disukai yang dapat menimbulkan kerjasama yang menyeluruh dari berbagai kelompok yang dapat menimbulkan motivasi. Konsep-konsep perilaku yang utama yang mempengaruhi fase implementasi adalah komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Yang ketiga yaitu Control and Performance Evaluation Stage atau tahap pengendalian dan penilaian kinerja anggaran yang diimplementasikan akan berfungsi sebagai unsur kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran tersebut akan menjadi tolak ukur bagi kinerja aktual yang akan menjadi dasar penilaian bagi manajemen by exception. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen by exception jangan hanya melihat penyimpangan atau selisih yang tidak menguntungkan saja, melainkan juga penyimpangan yang menguntungkan. Penyimpangan yang menguntungkan dan kinerja yang melebihi standar akan mengindikasikan bahwa masa yang akan datang menghasilkan keuntungan melalui pengetahuan dan teknologi pada operasi yang serupa. Sementara penyimpangan-penyimpangan yang tidak menguntungkan dan kinerja di bawah standar harus segera memicu perbaikan kegiatan dalam rangka menghindari timbulnya biaya atau kerugian. Beberapa konsekuensi perilaku yang mungkin timbul yaitu tekanan, motivasi, aspirasi, dan kekhawatiran. Selanjutnya ada konsep penyimpangan pada proses penyusunan anggaran. Yang pertama ada distrust. Anggaran adalah sumber dari tekanan yang dapat menciptakan kecurigaan atau ketidakpercayaan, permusuhan, dan menyebabkan penurunan kinerja. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa sejumlah kecurigaan terjadi pada proses penyusunan anggaran di tingkat supervisor. Alasan timbulnya kecurigaan atau ketidakpercayaan ini didasarkan pada kepercayaan para supervisor bahwa anggaran cenderung terlalu menyederhanakan atau mengubah situasi sebenarnya dan gagal memberikan keberagaman faktor eksternal. Anggaran tidak cukup menggambarkan variabel-variabel kualitatif seperti tenaga kerja, kualitas bahan, dan efisiensi mesin. Anggaran menggambarkan secara sederhana apa yang telah diketahui supervisor. Anggaran secara teratur digunakan untuk menggerakkan supervisor sehingga ukuran kinerja dapat diperkirakan. Anggaran melaporkan penekanan pada hasil bukan pada sebab. Anggaran mengganggu gaya kepemimpinan para supervisor. Anggaran cenderung memberi tekanan pada kegagalan. Selanjutnya ada resistensi. Walaupun anggaran digunakan secara luas dan sangat mendukung, namun tetap ditolak oleh banyak anggota organisasi. Alasan penolakan ini antara lain anggaran membawa perubahan, dengan demikian mengancam status QUO.
proses anggaran membutuhkan sejumlah besar perhatian dan menyita banyak waktu. Banyak manajer dan supervisor tidak paham mengenai seluk-beluk penyusunan anggaran. Selanjutnya ada internal konflik, yaitu konflik internal dapat berkembang sebagai hasil dari interaksi-interaksi ini atau sebagai hasil dari laporan kinerja yang diperbandingkan antara satu departemen dengan departemen lainnya. Gejala atau tanda yang paling umum dari adanya konflik adalah ketidakmampuan untuk mencapai kerjasama antar individu dan antar kelompok selama proses penyusunan budget. Internal konflik menciptakan persaingan dan permusuhan dalam lingkungan kerja. Konflik dapat menyebabkan orang untuk terfokus khusus pada kebutuhan departemennya sendiri daripada kebutuhan organisasi secara menyeluruh. Situasi ini membuat kongruensi menjadi lebih sulit atau bisa jadi tidak mungkin untuk dicapai. Untuk mengakhiri rantai atau lingkaran kemelut ini, manajemen harus mengidentifikasi dan mendiagnosa penyebabnya. Selanjutnya dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi atau menghilangkan konflik internal serta membangun keharmonisan dan hubungan kerja yang produktif. Selanjutnya ada other unwanted side effect. Anggaran dapat menghasilkan efek samping lainnya yang tidak diharapkan. Salah satunya adalah terbentuknya kelompok-kelompok informal atau kecil yang menggagalkan pencapaian sasaran anggaran. Kelompok karyawan ini kadang-kadang melempar tanggung jawab pada departemen lain, mempertanyakan validitas data anggaran dan mempengaruhi dengan cara-cara yang tidak baik atau tidak perlu. Anggaran umumnya dianggap sebagai alat manajer untuk menekan. Orang akan merasa ditekan ketika top manajemen mencoba meningkatkan efisiensi melalui pemberlakuan output yang optimal dari input yang minimal. Sebenarnya tekanan diperlukan, tetapi tekanan yang berlebihan dapat mengakibatkan frustasi, kemarahan, dan penyakit-penyakit fisik yang diakibatkan oleh stres. Dalam kaitannya dengan penyakit fisik akibat stres, dalam pekerjaan berikut diberikan ilustrasinya. Anggaran juga dapat menekan inisiatif individu dan inovasi-inovasi karena lebih memilih menggunakan metode-metode usaha dengan kemungkinan keberhasilan yang telah diketahui daripada metode-metode baru dengan kesempatan sukses belum pasti. Sehingga individu-individu dalam organisasi umumnya kehilangan semangat inovasi daripada memandang anggaran sebagai suatu alat keji yang menekan karyawan. Lebih baiknya belajar untuk menerima anggaran sebagai alat untuk membangun kesesuaian sasaran dan sebagai standar kinerja yang memberikan keuntungan bagi seluruh anggota organisasi. Yang terakhir ada aspek perilaku dalam anggaran, yaitu di mana anggaran merupakan salah satu alat yang dapat membantu perencanaan, koordinasi, dan penilaian kinerja dalam perusahaan. Penyusunan anggaran itu sendiri antara lain dapat dilakukan secara partisipatif. Penyusunan anggaran secara partisipatif dengan melibatkan para manajer tentunya akan mengakibatkan berbagai aspek perilaku, baik positif maupun negatif. Aspek positif antara lain berkurangnya ketegangan bawahan, berkurangnya konflik antara bawahan dengan atasan, dan meningkatnya motivasi bawahan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja. Sedangkan aspek negatif antara lain munculnya kesempatan bagi bawahan untuk mendapatkan slack anggaran. Sekian materi dari kami. Jika ada salah kata atau kurangnya materi dan materi yang sulit dimengerti dalam video pembelajaran ini, mohon dimaafkan. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.